warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sukadana, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN 2 Sukadana beserta wali murid dan perwakilan komite serta anak-anak didik sekalian yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam acara pemetaan aset sekolah. Pertama-tama ya, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya agar bisa berada di sini. Baik, agenda kita akan langsung saja mendiskusikan pemetaan aset. Yang mana kita tahu pemetaan aset kita ini ada 7 yang kita jadikan kekuatan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, serta modal finansial. Nah, diharapkan dari modal yang kita miliki ini bisa menjadi kekuatan di sekolah kita, agar adanya tujuan agar sekolah kita semakin maju. Jadi kita jangan melihat kelemahan kita, tapi kita harus fokus kepada kekuatan yang kita miliki. Baik, kita langsung saja, pemetaan ini akan dipimpin Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Jamila SPD kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dengan agenda kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pemetaan aset sekolah. Tadi sudah dipaparkan sedikit oleh CGP kita bahwa pemetaan aset di sekolah itu ada 7 komponen, yaitu modal manusia, sosial, politik, lingkungan alam, agama, dan finansial. Nah, semua ini tentu sudah kita miliki di sekolah kita, dan kita berharap bahwa ke-7 komponen aset ini itu bisa kita gali lebih dalam lagi agar menjadi sumber kekuatan untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Nah, setiap yang kita miliki, setiap aset yang kita miliki itu merupakan modal kita untuk pengembangan sekolah kita. Jadi tidak mungkin kita tidak mempunyai sumber atau tidak mempunyai aset yang bisa kita tunjukkan untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Jadi misalnya di sini kita ambil contoh, misalnya tentang modal aset yang pertama, yaitu modal manusia. Nah, tentunya kita di sekolah ini terdiri dari beragam, memang yang kita urus pun di sini manusia. Jadi tentu kita tidak lepas dari modal aset yang pertama itu sumber daya manusianya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, modal manusia atau sumber daya manusia kita itu apa saja yang bisa kita kembangkan? Jangan kita melihat dari kelemahan individunya, tapi kita lihat dari kelebihannya. Jadi kelebihan individu itu yang akan kita angkat atau yang kita garis besari untuk modal aset kita ke depannya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan sedikit saran atau pendapatnya tentang modal aset yang pertama, yaitu sumber daya manusia kita. Silakan Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu. Izin Bu, saya untuk ke pemimpin. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada saran atau masukan tentang modal aset manusia. Kalau saya buka dulu. Kalau saya yang pertama itu modal kita pertama kepala sekolah. Kepala sekolah kita sudah memiliki 5 kompetensi dasarnya ya, misalnya kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan dan sosial. Itu menurut saya kalau dari segi kepala sekolah. Kemudian beliau juga memiliki berdedikasi tinggi dan memiliki semangat untuk kemajuan sekolah. Itu menurut saya, dari saya yang pertama pemikiran saya modal manusia kita yang pertama yaitu kepala sekolah. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain, Ibu Eli, silakan Bu Eli. Terima kasih Bu Kepala Sekolah dan Bu Eva. Menurut saya selain kepala sekolah tentunya komponen yang selanjutnya adalah para dewan guru beserta staf. Karena kita di SD2 ini ada juga salah satunya yang mengikuti yaitu Ibu Eva sebagai CGP. Kita tentunya saling membersamai dalam berinovasi, berkolaborasi dalam mengembangkan kurikulum yang sekarang tentunya sedang viral dan akan kita terapkan di sekolah kita. Menurut saya seperti itu. Dan satu lagi selain para guru adalah siswa, para peserta didik kita. Di mana para peserta didik kita di sini alhamdulillah berkat bimbingan dari para Bapak Ibu guru dan juga para staf, mereka mempunyai pertama yang kita lihat adalah perubahan perilaku yang tentunya lebih baik lagi, memotivasi anak untuk lebih semangat menggali kemampuan mereka dalam prestasinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menurut saya seperti itu Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Eli. Berarti tambahan dari Bu Eli Dewan Guru ya. Dewan Guru kita memang di sekolah ini banyak yang memiliki kelebihan. Ada juga yang bisa melukis. Yang bisa melukis seperti Pak Arman itu juga bisa menjadi kekuatan. Yang bisa merajut seperti Bu Dian, kemudian menari Bu Siti dan lain sebagainya. Ada juga guru yang jago di bidang literasi. Nah, juga dari segi disiplinnya, di antaranya ada Bu Susana. Berikutnya ada masukan lain lagi. Anak-anak, menurut yang modal manusia, menurut anak-anak ibu gurunya gimana? Siapa yang mau jawab nih? Ya, Kakak Bilkis. Kalau gurunya gimana Kak? Gurunya baik, sopan, habis itu kalau ngajarnya sabar. Sabar ya. Suka tidak Kakak yang guru yang sabar? Suka. Kalau kepala sekolahnya gimana menurut Kakak? Kepala sekolah kita? Kepala sekolahnya juga baik. Datangnya awal tidak ke sekolah? Kalau datang dia tepat. Awal ya. Udah menunggu di mana kepala sekolahnya tuh? Di ruangan. Di pagar deh. Baik. Terima kasih Kakak Bilkis. Baik, itu dari modal manusia. Kemudian kalau menurut wali murid nih, kalau komite sekolah kita bagaimana? Dia bekerja sama dengan baik belum? Baik, terima kasih Bu Eva. Kalau untuk komite sekolah sangat luar biasa, sangat bijak, dan apa-apa kegiatan sekolah itu ketua komite selalu turun tangan, selalu mendukung apa yang ada di sekolah ini. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bapak. Berikutnya berarti kita sudah sepakat untuk modal manusia kita ada kepala sekolah yang sangat berkompeten, kemudian ada para dewan guru yang memiliki dedikasi yang tinggi serta disiplin yang tinggi. Kalau menurut anak gurunya itu baik, lemah lembut, mengajarkan yang baik-baik, mengajar saling membantu juga ya Kak. Kemudian kita juga mempunyai aset komite yang saling sangat mendukung. Kemudian yang kedua apa ya Bu? Sosial. Nah, modal sosial mungkin Ibu ada saran Bu, modal sosial di sekolah kita? Kalau modal sosial, kalau di sekolah kita rasa sosialnya itu memang sudah terjalin, sudah tinggi, karena itu bisa kita buktikan dengan hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita, dengan lingkungan sekitar sekolah, kemudian hubungan kita dengan orang tua, itu merupakan modal dasar kita untuk pembangunan sekolah kita, karena setiap
apa yang kita lakukan di sekolah, misalnya seperti ada gotong royong di sekolah, orang tua turut membantu dalam pelaksanaan gotong royong tersebut. Kemudian kalau sosial yang ada di sekitar kita, mereka pun banyak yang membantu, misalnya masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita itu turut bekerja sama dalam kegiatan yang kita lakukan di sekolah kita. Rasa saya itu merupakan modal kita untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Atun, kalau modal sosial hubungan kekeluargaan kita bagaimana Bu menurut Ibu di sekolah kita? Alhamdulillah, selama saya bertugas di sini kurang lebih 8 tahun, hubungan sosial antara Dewan Guru dan Kepala Sekolah berjalan dengan baik. Terutama baru-baru ini sekitar 1 tahun Kepala Sekolah kami Bu Jamilah, alhamdulillah beliau sangat perhatian terhadap Dewan Guru, baik pun dengan penjaga staf, dia tidak pilih kasih. Itu untuk tentang sosial antara Dewan Guru dengan Kepala Sekolah. Kalau dengan anak-anak didik itu yang mana guru dipikirkan lebih awal, datang paling lambat 6:30 sudah berada di sekolah. Di situ anak-anak datang dari pintu gerbang itu, para Dewan Guru sudah siap untuk menyambut kedatangan murid-murid dengan cara bersalaman. Alhamdulillah, mantap ya. Baik, terima kasih Bu Atun. Berikutnya saya mau dengar dari wali murid nih. Kalau guru kan udah. Menurut Ibu nih Bu, bagaimana hubungan wali murid dengan anak Ibu di dalam grup paguyuban itu Bu? Apakah guru-gurunya sering menginformasikan pembelajaran apa atau bagaimana interaksi antara guru di SD 2 ini dengan peserta didik serta wali muridnya Bu? Kalau menurut saya hubungan antara guru dengan wali murid itu udah saya katakan kompak lah ya, karena guru itu selalu memberikan informasi apapun kalau yang berkaitan dengan peserta didik yang ada di sekolah dengan anak-anaknya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Susana. Berarti kita sudah punya 2 kekuatan, modal manusia, sosial juga. Sekarang kita beralih ke modal fisik. Mungkin dari ibu-ibu guru sebelah, kalau menurut Ibu Dian, Ibu Siti, Ibu Reka, sama Ibu Yuni, modal fisik kita ada apa saja Bu yang menjadi kekuatan kita? Baiklah, untuk modal fisik yang ada di sekolah, terutama yang diperlukan itu adalah ruang kelas. Untuk ruang kelas, tahun ini kita ada penambahan, ada 3 lokal. Kemudian jadi udah tidak ada lagi kelas yang mesti menumpang ke ruangan yang lain. Jadi masing-masing kelas itu udah punya kelasnya tersendiri. Selain itu, kita juga punya musola yang biasanya digunakan setiap selesai pelajaran agama, itu terutama untuk kelas tinggi. Jadi setelah selesai pelajaran agama, masuk waktu zuhur, mereka akan sholat di musola. Selain itu juga kita juga punya kantin yang alhamdulillah itu sudah termasuk sehat, karena di situ udah dilarang untuk menjual makanan-makanan yang mengandung pewarna, kemudian penyedap, itu juga udah dilarang di situ. Kemudian mungkin Ibu yang lain bisa nambahkan. Ya, silakan Bu Siti. Luar biasa nampaknya modal fisik kita nih. Di sini juga saya ingin menambahkan dari Bu Dian, yaitu sekolah kita sudah memiliki toilet yang memadai. Kemudian untuk jaringan internet juga alhamdulillah sudah sangat memadai, serta alat pendukung untuk pembelajaran kita yaitu olahraga dan alat peraga juga alhamdulillah di sekolah kita sudah mantap. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih.
kasih Bu Dian dan Bu Siti telah memetakan tentang modal basic sekolah kita. Memang sekolah kita ini luar biasa, memiliki toilet yang sesuai dengan kapasitas muridnya, yang bersih, kantinnya juga sehat. Terima kasih sekali lagi Bu Siti dan Bu Dian. Berikutnya kita beralih ke modal politik. Nah, modal politiknya mungkin Bu Kepala Sekolah bisa Bu memetakan tentang modal politik, Bu? Kalau untuk modal politik, di sini kita pihak sekolah kita sudah memiliki kerjasama atau MOU dengan pihak-pihak yang berada di luar, seperti misalnya Puskesmas. Jadi kalau untuk Puskesmas kita sudah sering mengadakan kerjasama dengan pihak Puskesmas tentang misalnya pemeriksaan kesehatan anak. Nah, di mana kita di sini juga adanya UKS, karena UKS kita sudah berjalan. Adanya dokter kecil, dan itu tentu memerlukan kerjasama untuk pemeriksaan kesehatan anak-anak di sekolah. Nah, kemudian selain dengan Puskesmas, kita juga ada bekerja sama dengan kepolisian. Ini berkaitan dengan masalah keamanan sekolah kita. Jadi kita sudah melakukan kerjasama itu, misalnya setiap pagi itu polisi itu ada yang berjaga di depan pagar sekolah kita, yaitu untuk pengamanan anak-anak yang datang pagi, yang nyebrang itu kita bekerja sama dengan kepolisian. Kemudian juga kita bekerja sama dengan kepolisian itu misalnya tentang pelaksanaan upacara bendera. Nah, kadang-kadang dari kepolisian pun ada yang membantu kita dalam pelatihan untuk persiapan penderek bendera atau pelaksana upacara bendera di sekolah kita. Jadi itu sudah sering kita lakukan kerjasama. Kemudian juga dengan yang tidak kalah pentingnya itu dengan pihak desa, di mana sekolah kita itu berada di Desa Sutra. Jadi tentu kita juga melakukan kerjasama dengan pihak desa. Nah, di sini biasa kita misalnya mengadakan pertemuan ataupun kita rapat, biasa kita menggunakan bangunan-bangunan yang ada di desa kita tersebut. Misalnya kita pinjam gedung ataupun pinjam tempat, itu kita berhubungan dengan desa. Jadi itu untuk modal politik kita. Jadi kita sudah menjalankan dengan baik. Terima kasih Bu Kepala Sekolah sudah memaparkan. Selanjutnya alam, tentang alam. Saya mau ke Bu Ana jadi modal lingkungan alam. Kalau menurut Ibu Bu, pekarangan kita, lingkungan kita gimana? Udah asri, udah sejuk belum Bu? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau saya melihat tentang lingkungan kita, saya rasa sudah cukup asri. Terima kasih Bu Ana. Sekarang anak-anak nih, nah Ibu mau tanya nih, lingkungan alam. Kalian punya taman enggak? Pak Faiz, ada tempat duduk-duduknya enggak? Punya. Gimana tuh? Keadaan lingkungannya gimana tuh Bang? Bersih enggak Bang? Bersih dan rapi. Oh rapi. Udaranya kalau banyak pohon-pohon ini gimana Bang? Sejuk enggak Bang? Sejuk. Oh sejuk. Jadi Abang merasa sekolah Abang ini udah indah atau belum? Oh sudah indah. Yang lain setuju enggak? Setuju. Baik, terima kasih Abang Faiz. Berikutnya kita masih ada modal apa lagi ya? Modal agama. Nah, modal Bu Reka belum nih? Modal agama kita besok laksanakan apa saja nih Bu Reka? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya dari modal agamanya di sekolahan kita SDN 2 Sukadana sudah baik, sudah saya nilai luar biasa, karena terutama di setiap hari Jumat itu kita sering mengadakan yasinan bersama sesuai jadwal yang sudah ditentukan, didampingi oleh guru agamanya masing-masing. Menurut saya seperti itu Bu Eva. Berarti dari modal agama udah dibaca Yasin ya Bu. Mungkin yang lain mau ditambahkan Bu Atun, habis itu Pak Tamrin. Silakan Bu Atun dulu. Silakan Bu. Terima kasih.
tadi sudah saya utarakan yang mana murid setiap datang pada bersalaman sama Dewan Guru, dan selain bersalaman di waktu datang, juga waktu pulang para Dewan Guru yang di kelasnya masing-masing menunggu anak muridnya sampai waktunya pulang, itu terutama membaca doa pulang dan diakhiri dengan bersalaman. Para guru nunggu di depan pintu. Mungkin Bu Eli ada nambahkan? Silakan Bu Eli. Terima kasih Bu Antun. Bu Eli udah senyum-senyum kan nih? Baik, terima kasih. Selain menurut saya yang disampaikan oleh para teman-teman, yaitu bersalaman, kemudian sholat zuhur bersama, kemudian sedekah, dan juga ada kegiatan lain saya perhatikan itu sebenarnya pembiasaan Bu Eva. Pembiasaan yaitu perilaku terpuji yang sebenarnya itu adalah bagian dari penerapan agama kita. Jika bersalaman itu tidak hanya pada saat datang, tapi kebiasaan anak-anak di sini saat bertemu dengan para dewan guru ataupun yang lebih tua beserta para staf, mereka ya saat bermain, di saat saja istirahat bertemu pun saling menyapa, kemudian bersalaman. Jadi bersalaman itu tidak hanya mereka lakukan di kelas ataupun ketika datang, tapi keseharian di lingkungan saat mereka bermain di jam istirahat, yang mereka juga melakukan hal yang sama. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eli, Bu Antun yang sudah memantapkan aset agama. Mungkin ada tambahan dari Bapak Tamrin selaku guru agama. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tadi telah dipaparkan oleh beberapa Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudian diungkapkan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini. Alhamdulillah diprogramkan oleh terutama yang disarankan oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi beberapa kegiatan tadi alhamdulillah terutama di infaknya ini memang merupakan suatu kewajiban bagi sekolah ini yang hasilnya untuk diperuntukkan kepada anak-anak yang terkena musibah. Itu yang pertama. Kebetulan kemarin ada yang sakit ya Pak. Siswa yang sakit juga, itu juga kami sumbangkan untuk itu juga. Kemudian kegiatan-kegiatan itu juga yang barangkali yang kurang kami insya Allah kami tambahkan lagi nanti insya Allah. Terima kasih Bapak. Yang terakhir nih, udah sampai terakhir, modal finansial. Nah, finansial ini sumber keuangan sekolah kita. Mungkin Ibu Fitri mau menambahkan, Bu Fitri, dari mana sumber finansial sekolah kita, Bu? Ya, terima kasih. Sumber keuangan sekolah kita didapatkan dari dana BOS dan BOP. Oh iya, dana BOS dan BOP. Jadi sumber kita itulah kita kelola ya Bu, untuk kemajuan sekolah kita. Mantap sekali. Bu Fitri menjawab dengan lugas. Tepuk tangan untuk Bu Fitri. Baik, saya serahkan kepada kepala sekolah untuk menutup. Baik Bapak Ibu Dewan Guru, nampaknya diskusi kita pada pagi hari ini memang cukup mengasihkan, yaitu tentang aset sekolah. Memang banyak yang kita miliki di sekolah ini. Jadi diskusi ini kita lakukan bersama dengan CGP kita, yaitu Ibu Eva, tentang aset sekolah yang bisa kita jadikan kekuatan kita untuk kemajuan sekolah kita di masa yang akan datang maupun sekarang. Nah, harapannya apa yang kita lakukan ini tentang aset yang sudah kita miliki ini tentu akan berdampak terhadap pembelajaran murid-murid kita ke depannya. Dengan aset yang kita miliki yang cukup baik ini, tentu kita akan dapat menghasilkan peserta didik dengan mutu terbaik dari lulusan yang kita keluarkan dari sekolah kita tercinta ini. Nah, saya rasa itu yang bisa kita
lakukan pada pagi hari ini. Tentu ini akan menjadi modal dasar kita ke depannya untuk menentukan program-program sekolah kita yang lebih menarik lagi, yang lebih baik lagi ke depannya dengan modal aset yang sudah kita miliki ini. Nah, itu yang dengan kerjasama kita semua ya Bapak Ibu. Jadi modal aset ini tentunya bisa berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama kita semua antara pihak Dewan Guru, orang tua murid, komite sekolah maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.